Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, meskipun kita berjumpanya secara daring ya. Sebelum itu Ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang Ibu sebut namanya, tolong bilang hadir ya. Khairun Nada, Hadir, Bu. Hilyati, Hadir, Bu. Ahmad Fauzi, Hadir, Bu. Nopriani Setiasari. Izin, Bu. Oh iya, Nopri. semoga Nofri nanti minggu depan bisa berhadir pada pembelajaran fikih kali ini ya. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, yang mana berdoa ini akan dipimpin oleh Ahmad Fauzi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ahmad Fauzi. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan macam-macam sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang kedua itu tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hikmah adanya sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebentar ya, Ibu akan menampilkan PPT yang telah Ibu buat. Apakah sudah terlihat anak-anak PPT-nya? Baiklah. Islam itu kan merupakan agama yang paling banyak penganutnya di dunia. Jadi tentunya pasti mempunyai sumber hukum yang untuk membedakan yang mana yang hak dan yang batil, dan juga yang benar maupun yang salah, serta yang bermanfaat dan yang dilaknat. Nah, adapun sumber hukum Islam itu ada dua jenis, yaitu yang muttafaq dan juga yang mukhtalaf. Yang muttafaq ini artinya itu sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan yang mukhtalaf itu adalah sumber hukum yang masih diperselisihkan dan diperdebatkan oleh para ulama. Nah, adapun sumber hukum Islam yang muttafaq itu ada 4, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan yang mukhtalaf itu istihsan, maslahah mursalah, istishab, saju'at zara'i, al-qaul as-sabi, dan syar'u man qablana. Nah, namun pada kali ini kita hanya membahas sumber hukum Islam yang muttafaq saja terlebih dahulu, karena waktu kita tidak memungkinkan untuk menyelesaikan materi ini secara keseluruhan. Nah, sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati para ulama itu ada 4. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang artinya sesuatu yang sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab secara mutawatir, lalu ditulis dalam satu mushaf dan diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas melalui perantara malaikat Jibril. Nah, dalam menetapkan suatu hukum, Al-Quran ini harus bersifat tidak menyulitkan, menyedikitkan beban, bertahap dalam pelaksanaannya, dan lain sebagainya.
Nah, dalam Al-Quran itu pula terdapat hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang mengatur hubungan manusia dengan sama manusia. Jadi kedudukan Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam itu menjadi yang pertama dan yang paling utama. Sehingga persoalan suatu masalah itu harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Nah, adapun fungsi Al-Quran bagi kita sebagai umat Islam itu yang pertama sebagai pedoman dan petunjuk, yang kedua sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yang ketiga itu sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, yang keempat itu adalah membimbing manusia ke jalan kebenaran dan kebahagiaan, yang terakhir itu fungsi dari Al-Quran adalah pelajaran dan juga penerang kehidupan. Nah, selanjutnya itu sumber hukum Islam yang kedua ialah hadis. Hadis ini dari segi bahasa artinya ucapan atau perkataan. Nah, menurut istilah hadis ini adalah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Nah, jadi kedudukan hadis ini sebagai sumber hukum Islam itu setelah Al-Quran. Jadi misalnya tidak ada suatu hukum itu di dalam Al-Quran, maka hadis ini yang menjadi sandarannya. Adapun fungsi hadis itu terhadap Al-Quran itu sebagai penguat suatu ayat, sebagai penjelas suatu ayat, dan juga sebagai menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Adapun sumber hukum selanjutnya yang ketiga itu adalah ijma. Ijma ini dari segi bahasa artinya itu berupaya terhadap sesuatu, atau bisa dikatakan juga artinya itu kesepakatan. Nah, jadi ijma ini menurut istilah ialah kesepakatan para mujtahid atau para ulama muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara yang tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Ijma ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, adapun rukun ijma itu ada 4. Yang pertama itu kesepakatan yang harus dilakukan oleh beberapa orang. Yang kedua, kesepakatan sesama para mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa. Maksudnya di sini kesepakatan yang dilakukan para mujtahid tersebut dari berbagai negara dan dalam suatu masa. Yang ketiga dari rukun ijma itu adalah hendaknya kesepakatan yang dilakukan itu dimulai dengan pendapat yang jelas dan baik dalam bentuk perbuatan maupun fatwa atau perkataan. Yang rukun ijma yang terakhir itu adalah kesepakatan terwujudnya atas hukum para mujtahid. Nah, apabila 4 rukun ijma ini sudah terpenuhi, maka hukum yang telah diijmakan tadi harus dituruti atau harus diikuti. Nah, adapun macam-macam ijma itu ada 3. Yang pertama ada ditinjau dari segi terjadinya, yang kedua ada ditinjau dari segi keyakinannya, yang ketiga ada ditinjau dari segi pelaku ijtihadnya. Nah, adapun sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas ini ada apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dalam Al-Quran dan hadis serta ijma, maka ditetapkanlah hukum dengan cara analogi dan persamaan. Nah, jadi kedudukan qiyas ini adalah setelah tidak adanya hukum di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, maka diperbolehkanlah qiyas. Nah, adapun rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama itu ada asal. Asal ini adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis lalu dikiaskan atau disamakan analoginya. Nah, yang kedua itu adalah far'u atau furu', yaitu suatu peristiwa yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis maupun ijma. Yang ketiga itu ada hukum asal, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nas dalam hukum asal. Nah, yang keempat rukun qiyas ini adalah ilat, yaitu sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun di atasnya.
Nah, ya, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai sumber hukum Islam yang jenisnya muttafaq, sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, sampai di sini apakah ada dari kalian yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham mengenai penjelasan yang telah Ibu terangkan tadi? Ulun Bu bertanya. Ya, silahkan Hilyati. Hilyati. Tadi kan disebutkan bahwa dalam Al-Quran itu ada mengatur antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, contohnya itu seperti apa, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya Hilyati. Jadi contoh dari hubungan manusia dengan Allah itu adalah beribadah. Contohnya itu seperti beribadah kepada Allah, seperti sholat, puasa, haji, dan umroh, nah dan lain sebagainya. Adapun contoh dari hubungan manusia dengan manusia itu adalah seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Seperti itu Hilyati. Terima kasih, Bu. Iya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Fauzi lagi Bu. Ya, silahkan Pauji. Nah, bertanya alasan kenapa jadi Al-Quran tuh yang dijadikan sumber hukum Islam yang pertama tuh. Terima kasih Ahmad Pauji. Kenapa jadi Al-Quran yang menjadi sumber hukum yang pertama? Karena Al-Quran ini kan kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Jadi datangnya itu dari Allah, yang mana ia tuh mengandung suatu kebenaran di dalam Al-Quran ini. Jadi tentunya Al-Quran ini akan mengatur kita sebagai hamba Allah. Jadi semua hukum yang ada di dunia ini pasti akan merujuk ke Al-Quran. Seperti itu Pauji. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian untuk mengetahui seberapa paham sudah kalian mengenai materi yang kita pelajari kali ini. Namun Ibu bertanyanya secara rebutan. Jadi kalau kalian sudah tahu apa itu jawabannya, kalian tinggal bilang ulun Bu, atau misalnya dengan sebutkan nama, misalnya seperti Nada Bu. Nah, seperti itu, paham? Paham. Iya. Nah, soal yang pertama, sebutkan 3 fungsi dari sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Ada yang tahu? Fauzi. Ya, silahkan Pauji. Fungsinya tadi yang pertama sebagai pedoman bagi umat Islam dan seluruhnya lah. Dan selanjutnya bagi penyempurna dari kitab-kitab lain. Selanjutnya juga jadi mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan juga untuk itu menuntun umat manusia. Iya, betul sekali Ahmad Fauzi. Nah, untuk soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hadis? Ulun Bu. Ya, Nada, silahkan. Inge. Menurut ulun hadis itu segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Iya, betul sekali Nada. Pertanyaan selanjutnya, sumber hukum Islam yang ketiga apa? Hilyati Bu. Ya, silahkan Hilyati. Ijma. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah paham anak-anak murid Ibu tentang materi kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya itu sumber hukum Islam itu ada 2 jenis, yaitu yang muttafaq dan yang mukhtalaf, atau yang disepakati para ulama dan juga yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Adapun yang muttafaq itu ada 4, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, itu tadi kesimpulannya. Jadi nanti Ibu minta kalian untuk pelajari lagi materi ini nanti di rumah, dan juga pelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, nanti Ibu akan kasih tugas juga. Nanti Ibu kirim
di grup WhatsApp. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.